Ketika kita menyaksikan Squid Game, kita tahu bahwa itu hanya fiksi. Tapi apa jadinya kalau cerita seperti itu benar-benar terjadi di dunia nyata? Sayangnya ada kisah kelam di Korea Selatan yang jauh lebih menyeramkan dari sebuah permainan. Namanya Brother Home dan ini bukan cerita biasa. Ini adalah tragedi yang terjadi di tahun 1986 dan sampai hari ini bekas luka itu masih ada. Di kota Busan, Korea Selatan pada era 1980-an, pemerintah sedang giat-giatnya melakukan apa yang mereka sebut membersihkan kota. Kampanye ini bertujuan untuk menyingkirkan tunawisma, pengemis, yatim piatu, hingga orang-orang dengan gangguan mental dari jalanan. Tapi di balik alasan yang tampak mulia itu, ada realitas yang jauh lebih gelap. Orang-orang yang ditangkap polisi tanpa alasan jelas itu dikirim ke sebuah institusi bernama Brother Home. Tempat ini di atas kertas adalah fasilitas rehabilitasi yang memberikan perlindungan dan perawatan bagi mereka yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu-pintu Brother Home sangatlah berbeda. Begitu seseorang masuk ke Brother Home, mereka kehilangan hak sebagai manusia. Mereka tidak lagi dianggap sebagai individu, melainkan alat untuk menghasilkan uang. Para penghuni yang jumlahnya mencapai 4.000 orang dipaksa bekerja seperti budak. Mereka diperintahkan untuk melakukan pekerjaan kasar, membangun jalan, membersihkan kota, bahkan mengerjakan proyek-proyek industri besar. Semua ini dilakukan tanpa bayaran, tanpa makanan yang cukup, dan tanpa perlindungan apapun. Kondisi di dalam Brother Home benar-benar tidak manusiawi. Setiap kesalahan sekecil apapun akan dihukum dengan kekerasan. Pemukulan adalah hal biasa. Penyiksaan mental adalah rutinitas. Dan yang lebih menyedihkan, banyak penghuni yang akhirnya meninggal karena kelaparan, penyakit, atau kekerasan. Salah satu kelompok yang paling menderita adalah anak-anak. Di antara 4.000 penghuni Brother Home, lebih dari 500 diantaranya adalah anak-anak. Mereka dipaksa bekerja sama kerasnya dengan orang dewasa tanpa belas kasihan. Anak-anak ini tidak hanya kehilangan masa kecil mereka, tetapi juga harapan untuk masa depan. Di Brother Home, mereka hanya bisa bertahan hidup dengan mengorbankan sisi kemanusiaan mereka sendiri. Kalau ini mengingatkan Anda pada Squid Game, itu bukan kebetulan. Sama seperti dalam serial itu, hidup manusia di Brother Home dianggap tidak ada harganya. Yang kuat bertahan, yang lemah dilupakan. Tapi perbedaannya ini bukan permainan, ini adalah kenyataan yang terjadi puluhan tahun lalu. Kisah kelam ini mulai terungkap pada tahun 1986 ketika seorang korban berhasil melarikan diri. Ia membawa bukti dan cerita yang akhirnya mengguncang masyarakat Korea Selatan. Setelah itu investigasi besar-besaran dilakukan dan fakta-fakta mengerikan tentang Brother Home mulai terkuak. Namun seperti banyak kasus keadilan yang terlambat, pemilik Brother Home hanya dijatuhi hukuman ringan. Trauma para korban dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian yang jelas. Pemerintah Korea Selatan pada akhirnya mengakui kesalahan mereka. Tetapi apa artinya pengakuan itu bagi mereka yang sudah kehilangan segalanya? Bagi mereka yang selamat, kenangan tentang Brother Home adalah luka yang tidak akan pernah sembuh. Sebuah pengingat tentang bagaimana kekuasaan dan keserakahan bisa merenggut kemanusiaan dari tangan kita. Kisah Brother Home adalah salah satu tragedi terburuk dalam sejarah modern Korea Selatan. Tempat ini menunjukkan bahwa kekejaman manusia tidak perlu senjata atau perang untuk menciptakan neraka di dunia. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga kemanusiaan, karena tragedi seperti ini bisa saja terjadi lagi, kapan saja, di mana saja, jika kita tidak waspada. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai selesai ikuti terus seputar fakta untuk konten menarik lainnya.